Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Ibu Debbie S.W. Haryanto Paat, SSI. Umat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah nats pembimbing kita yang terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 14. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Umat, mari kita berdoa kepada Allah. Kepadamu Tuhan, kembali kami datang menghadap takhta hadirat-Mu yang kudus. Seraya kami bersyukur atas kasih dan cinta-Mu yang masih Engkau hadirkan bagi kami saat ini, sehingga kami bisa kembali berjumpa dengan Engkau dalam ibadah ini. Saat ini juga kami mengaku bahwa kami sering mengabaikan kasih-Mu melalui sabda dan firman-Mu. Kami selalu menempatkan Engkau Tuhan
sesuai dengan keinginan kami. Tetapi sejujurnya kami lebih banyak membelakangi Engkau dalam kami berperilaku. Bibir kami sering berkata tentang Engkau Tuhan, tetapi hati dan pikiran kami menentang kebenaran dan kekuatan-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mohon ampun. Biarlah ketika Engkau berkenan mengampuni kami siap melaksanakan kasih dan cinta-Mu dalam perilaku kami ke depan ini. Dan biarlah kiranya kasih dan cinta Tuhan Yesus saat ini melayakkan kami, agar hidup dan kehidupan kami semakin berkenan kepadamu. Amin. Kita dengarkan kesaksian pujian dari majelis yang bertugas.
Terima kasih untuk kesaksian puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, diamkanlah suara di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah suara Tuhan yang kami dengar. Biarlah kami dapat berkonsentrasi dengan baik untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak hanya setia membaca firman-Mu, tapi juga kami menjadi orang-orang yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami yang Tuhan perkenankan bagi kami. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini perkembangan media komunikasi dan informasi sangat berkembang pesat dan maju. Dan saat ini pada masa pandemi ini kita didesak untuk belajar, untuk bisa memakai HP. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui media komunikasi dan informasi yang ada sekarang ini, kita bisa tahu secara cepat beragam informasi tentang banyak hal di dunia ini. Termasuk juga tentang para tokoh dunia, baik politik, bisnis, film, dan lain sebagainya. Misalnya, kita bisa tahu siapa presiden kita, Bapak Jokowi, melalui kegiatan dan karyanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di pihak lain melalui media komunikasi dan informasi ini, para tokoh juga memperkenalkan diri mereka terhadap
masyarakat, kepada publik. Terlebih saat ini Bapak Ibu Saudara, kota Surabaya akan melaksanakan pemilihan wali kota. Para tokoh mulai memperkenalkan diri mereka pada masa-masa kampanye saat ini. Bahkan juga kalau kita tahu, media, komunikasi dan informasi ini juga bisa membuat pencitraan yang luar biasa, hiperreality yang terkadang berlebih-lebihan dan melebih-lebihkan. Misalnya Bapak Ibu Saudara, pada masa-masa kampanye seperti ini, orang yang jarang sekali melakukan aksi sosial ditampilkan berpelukan dengan orang-orang miskin saat berkampanye. Yang jelas bagi kita Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, media bisa mempengaruhi pandangan kita dan kesan kita terhadap para tokoh tertentu, sehingga kita hati-hati jangan terlalu dominan di saluran televisi ini, sehingga tidak sengaja pola pikir kita terbentuk dengan opini yang dibuat oleh saluran televisi ini. Sehingga harus benar-benar dan pintar-pintar dan bijak-bijak kita menyaring dan membaca, mendengarkan dari berbagai sumber, sehingga kita bisa membuat sebuah kesimpulan tentang sesuatu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau tokoh itu dicitrakan jelek oleh media, seringkali masyarakat juga bisa melihat tokoh itu sebagai orang yang jelek atau tidak baik. Demikian juga sebaliknya, sehingga saya tadi dikatakan bijak-bijaklah, hati-hatilah untuk mendengarkan atau melihat saluran televisi. Lebih baik melihat dan membaca dari berbagai sumber, sehingga kita bisa membuat sebuah kesimpulan sendiri. Karena seringkali kita digiring opini oleh salah satu saluran televisi. Nah Bapak Ibu Saudara, Oma Opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, gereja sebagai tubuh Kristus adalah media Kristus. Semestinya juga menampilkan wajah Kristus secara nyata dan benar. Namun dalam kenyataan, bagaimana Bapak Ibu Saudara, Oma Opa? Banyak kita seringkali berwajah berbeda, berwajah serigala, sangat serakah, kejam, dan memangsa sesama. Berwajah ular, sangat licik, penuh racun dan tipu muslihat, dan pintar mengelabui orang lain. Kalau ditanyakan kepada kita, saudara-saudara, Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat GPIB Batra Hayat, wajah kehidupan gereja Batra Hayat itu seperti apa? Karena seringkali kita lihat dan perhatikan wajah kehidupan gereja juga menjadi rusak oleh berbagai kasus pertikaian antar anggota ataupun pelanggaran etika dan moral. Oleh karena itu, kalau kita ditanyakan sebagai warga gereja GPIB Batra Hayat, wajah kehidupan gereja seperti apa yang kita tampilkan dan tunjukkan dalam kehidupan kita? Apakah gereja sudah mencerminkan wajah Allah dalam Kristus? Ataukah wajah Kristus seperti apakah yang gereja tampilkan kepada dunia? Dan sejauh manakah wajah Kristus yang gereja cerminkan ini berperan serta dalam memulihkan wajah kehidupan yang sudah rusak oleh dosa ini? Itu yang saya tanyakan. Kita perlu mawas diri dan introspeksi. Wajah gereja GPIB Batra Hayat yang kita tampilkan itu kepada dunia itu seperti apa? Dan sejauh mana wajah Kristus yang gereja Batra Hayat cerminkan itu berperan serta dalam memulihkan wajah kehidupan yang sudah rusak oleh dosa ini? Nah, kita perhatikan dalam pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita itu ada dua hal, dalam komunikasi model lama dan dalam komunikasi model baru. Kita lihat di ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi
Dalam komunikasi media model lama, Allah berbicara melalui para nabi. Tapi dalam berkomunikasi dengan cara atau model yang baru, Allah berbicara melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, dalam komunikasi model yang lama, para nabi hanya menyampaikan sebagian dari pewahyuan Allah dan bersifat fragmentaris. Misalnya, minggu lalu kita membaca tentang Hosea. Apa yang ditekankan Hosea, Bapak Ibu Saudara? Masih ingat? Hosea? Nah, sudah lupa ini. Nabi Hosea menekankan kasih setia Allah kepada umatnya yang tidak setia, yang digambarkan umat yang tidak setia seperti istrinya, yaitu Gomer. Kan? Nah, dalam komunikasi model yang baru, Yesus mengungkapkan secara utuh pewahyuan Allah, dan dalam Yesus manusia melihat gambar Allah secara utuh. Nah, pembacaan kita menampilkan yang digambarkan oleh surat Ibrani ini adalah wajah Kristus sebagai sang penopang kehidupan, ayat ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi pembacaan kita menampilkan wajah Kristus sebagai sang penopang kehidupan. Dan pembacaan kita di ayat 3 dan 4 menggambarkan status pribadi dan karya Yesus. Ada 6. Yang pertama, Yesus yang ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ini adalah pemerintahan Kristus yang akan datang, bahwa Yesus berkuasa atas pemerintahan di atas dunia ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dan yang ketiga, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Penuh kasih dan kuasa. Lalu yang keempat, Ia selesai mengadakan penyucian dosa. Dia mengampuni dan menyelamatkan kita. Yang kelima, Ia duduk sebelah kanan Allah yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Yesus duduk sebelah kanan Allah menunjuk pada kemuliaan dan kekuasaan Kristus. Ini yang digambarkan oleh surat Ibrani tentang status pribadi dan karya Yesus di tengah-tengah dunia ini. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, oma opa yang dikasih Tuhan, bahwa dunia diciptakan dengan suatu hukum alam yang luar biasa, yang memungkinkan kehidupan berlangsung dengan baik dan berlangsung secara teratur. Dunia tidak dibiarkan dalam keadaan tanpa tatanan. Tuhan menciptakan hukum alam yang mengatur harmoni kehidupan manusia dan ciptaannya. Ini yang dilakukan Allah bagi kehidupan kita manusia. Tapi bagaimana manusia mewujudkan atau menyatakan apa yang dilakukan Allah dalam kehidupan kita? Manusia dengan segala tingkah polanya sering merusak harmoni kehidupan ini. Misalnya, keserakahan dalam mengeksploitasi alam mengakibatkan keseimbangan alam terganggu sehingga banyak bencana terjadi. Dalam kehidupan kita, pola makan yang berlebihan dan kurang baik, pola hidup dan pikir yang kacau sehingga mengakibatkan keseimbangan tubuh kita terganggu dan muncul banyak penyakit. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, oma opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, gereja sebagai tubuh Kristus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita wujud nyatakan? Apa yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan ini? Gereja sebagai tubuh Kristus semestinya terlibat dalam karya Kristus yang menopang kehidupan ini dengan menjaga kehidupan sesuai firman Tuhan, bukan justru merusaknya.
Kita tahu bersama bahwa dunia diciptakan begitu baik. Tuhan menetapkan hukum yang mengatur harmoni kehidupan, tapi manusia bukan melestarikannya, bukan menjaganya, bukan mengembangkannya, malah merusaknya. Saat ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengalami krisis makna hidup. Sehingga hidup mereka terasa gelap, kacau, dan stres. Apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini. Meskipun punya banyak kekayaan, jabatan, banyak hiburan, namun hati terasa hampa dan gersang. Orang mencari makna hidup. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan diri kita masing-masing, diri kita itu seperti koper yang penuh sesak, yang sudah hampir jebol. Kita sibuk sini, kiri kanan, sibuk dari pagi sampai malam. Kita tidak tahu apa yang kita cari. Seperti valis atau koper yang mau jebol. Kita tidak tahu. Dan di manakah makna hidup itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita yang mau disampaikan oleh penulis surat Ibrani ini mau mengatakan kepada kita, di dalam Yesus Kristus Sang Terang, hidup kita mendapatkan makna kehidupan. Ibrani pasal 1 menjelaskan siapa Yesus itu, siapa status Yesus sebenarnya, dan siapa pribadi dan karya Yesus dalam kehidupan kita manusia. Sehingga kita tidak perlu ragu akan keyakinan dan kepercayaan kita. Di dalam Yesus Sang Terang, hidup kita mendapatkan makna kehidupan. Terang wajah Kristus yang menyingkapkan makna kehidupan sejati, membuat kehidupan kita menjadi indah, ceria, dan bermakna. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Oma Opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini sebagai orang yang sudah ditebus, diampuni, diselamatkan, kita diminta untuk menyatakan wajah Kristus yang utuh, yang sangat dibutuhkan dunia saat ini. Wajah Kristus yang membebaskan dan menyembuhkan. Wajah Kristus yang bersahabat dan merakyat, yang merangkul semua orang. Dengan kasih dan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, marilah kita menyatakan wajah Kristus yang utuh, yang fungsional dan efektif untuk memulihkan wajah kehidupan. Kita mohon pertolongan Tuhan agar citra Kristus tertanam dalam diri kita dan kita boleh tunjukkan, nyatakan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama kita. Amin.
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita dengan sikap sempurna, dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tuhan mengingatkan kami untuk kami dapat mawas diri dan introspeksi diri, sehingga kami dalam kehidupan bersama dengan sesama, kami dapat menampilkan wajah Kristus yang utuh, di mana kehadiran kami boleh merangkul orang lain. Kami menolong sehingga kami boleh menjadi Alkitab yang terbuka yang boleh dibaca oleh sesama kami. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami diingatkan tentang siapa kami, tentang makna hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, dan meyakinkan kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bersama-sama pada pagi hari ini, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan di dalam menata bangsa dan negara ini. Tuhan berkati mereka, tolong mereka sehingga mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri mereka, golongan mereka, partai mereka, tapi sungguh-sungguh untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk TNI Polri dalam menjaga keamanan ketertiban di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan juga berkati sehingga mereka senantiasa melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, menjaga, mengamankan bangsa dan negara ini. Dan berkati kami juga karena bersama TNI Polri, TNI bisa, bersama rakyat, kami mampu untuk menjaga keamanan dan ketertiban kami di tempat kami berada, di lingkungan kami, di mana kami tinggal. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota Surabaya dalam rangka pemilihan wali kota Surabaya. Berkati setiap orang yang mencalonkan diri mereka untuk memimpin kota kami yang kami cintai ini. Siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin kota Surabaya, berkati mereka sehingga mereka sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi rakyat, bahkan juga boleh menata kota Surabaya ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian. Berkati mereka, mantapkan hati mereka dan langkah mereka dalam pelayanan dan kesaksian mereka. Berkati fungsionaris Majelis Sinode, BP Mupel Jawa Timur, bahkan juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan GPIB Batra Hayat. Kami menyerahkan pendeta Tupesi beserta rekan-rekan diaken Penatua bersama keluarga mereka masing-masing. Berikan mereka kekuatan kesehatan, mantapkan langkah mereka, hati mereka di dalam melakukan apa yang mereka ikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Ya, dengan segenap hatiku untuk melayani Tuhan dan jemaat. Berkati Bapak Pendeta Tupesi dalam setiap langkah kehidupannya bersama istri terkasih dan keluarganya. Tuhan menolong dan memampukannya. Berkati juga rekan-rekan diaken Penatua, Tuhan menolong dan memampukan mereka sehingga mereka tetap terus memperlengkapi diri mereka dalam kebenaran firman-Mu dalam pelayanan ini, dan mereka juga memotivasi diri mereka untuk tetap setia dalam pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk pengurus pelayan ke-6 Pelkat, Tuhan juga berkati, bahkan juga proses pemilihan pengurus pelayan ke-6 Pelkat yang baru. Siapapun yang terpilih nanti untuk menjadi pengurus Pelkat
Mampukan mereka Tuhan untuk belajar memberi diri yang terbaik, sehingga mereka tetap terus boleh setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami mengamini dan mengimani jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Berkati komisi-komisi yang ada, PPPJ, bahkan juga panitia yang terbentuk, koster, satpam, pegawai gereja. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka juga belajar bertanggung jawab dalam keterlibatan mereka dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian yang ada di tengah-tengah jemaat GPIB Batra Hayat di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan mereka, pergumulan sakit yang mereka rasakan, baik saudara-saudara kami yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Alvina Rihijawa, Ibu Laruanaung, Ibu Baktiar, Ibu Purwanto, Ibu Wahyudi, Bapak Herman Rombot, Bapak Panjaitan, Ibu Panjaitan, Bapak Welem Tande Padang, Ibu Penatua Lasedu, Ibu Kolanus, Ibu Luis Wehantau, Ibu Greta Maengkom, Bapak Nikolo Tulong, Bapak Mamesa, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Ngoloet, Ibu Munasi Muryadi, Ibu Umi Suyitno, Diaken Samara, Ibu Samara, Penatua Ibu Bonting. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini dalam permohonan mereka untuk sembuh, sehat dan kuat. Kuatkan mereka sehingga mereka tetap tenang, sabar menjalani perawatan. Tuhanlah tabib agung kami, Tuhanlah dokter di atas segala dokter, sehingga mereka tetap kuat untuk melawan sakit penyakit mereka, tetap kuat untuk semangat untuk sembuh, karena Tuhan memberkati dan memampukan mereka. Kehadiran keluarga, istri, suami, anak-anak, biarlah itu menjadi kekuatan bagi mereka, semangat bagi mereka untuk melawan sakit penyakitnya, karena mereka tidak sendiri dalam berjuang melawan sakitnya. Keluarga menopang dan menguatkannya, dan Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Saudara-saudara kami yang bergumul dalam hidup rumah tangga mereka, hubungan suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Bahkan setiap pergumulan, perjuangan kami letakkan di bawah kaki salib Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami tetap tenang, sabar, menanti jawaban Tuhan untuk setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Kami juga berdoa dan bersyukur dengan saudara-saudara kami di minggu yang berjalan ini. Tuhan tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Bapak Max Bert Pangemanan, Terence Seymour Luntungan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, anak-anak kami dalam segala syukur sukacita untuk pertambahan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka, bahkan pertambahan 1 tahun usia dalam kehidupan perkawinan mereka. Bahkan segala syukur yang kami naikkan karena kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Kami belajar bersyukur dalam segala hal karena Tuhan baik dan Tuhan mengasihi kami. Di rumah kami masing-masing, di tempat mes kami masing-masing, di tempat kontrakan kami masing-masing, di tempat kos kami masing-masing, kami membawa setiap doa, gumul dan juang kami kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami, PAUD, TK, SD, SMP, SMA dalam pendidikan mereka, bahkan yang berkuliah. Tuhan juga berkati sehingga mereka juga bertanggung jawab dalam pendidikan yang mereka jalani untuk cita-cita dan masa depan mereka. Berkati kami sebagai orang tua, Tuhan juga menolong memampukan kami untuk kami menjadi contoh dan teladan yang baik. Berkati kami juga Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan kami, apapun pekerjaan kami belajar bertanggung jawab dan belajar mencintai pekerjaan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami manusia. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kepadamu Tuhan, kami menyerahkan persembahan syukur hati kami ini. Kiranya berkenan di depan tahta hadirat-Mu, jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta, Minggu 18 Oktober 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Batra Hayat Surabaya bersyukur kepada Tuhan yang telah memampukan kepada Pendeta Ibu Debbie SW Haryanto Pak, adalah Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Galilea Surabaya yang telah melayani dalam ibadah pukul 8.00 WIB. Tuhan memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Ibadah hari Minggu 25 Oktober 2020. Dalam rangka HUT ke-51 tahun GPIB Jemaat Batra Hayat Surabaya, maka ibadah akan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan live streaming dengan mengikuti aturan protokol kesehatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi warga jemaat yang berusia di atas 60 tahun dapat mengambil tempat di koridor. 2. Bagi warga jemaat yang berusia di bawah 60 tahun dengan penyakit penyerta seperti diabetes, darah tinggi, jantung, asma dapat mengambil tempat di koridor. Ibadah akan dilaksanakan hanya satu kali pada pukul 08.00 WIB di GPIB Batra Hayat, Jalan Laksda M. Nasir, Surabaya. Demikian untuk diketahui oleh seluruh warga jemaat.
Pengisi pujian ibadah hari Minggu 25 Oktober 2020. Pengisi pujian adalah PS Presbiter dan latihan PS akan dilaksanakan pada waktu persiapan ibadah hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, pukul 19.00 WIB. Mohon kehadiran seluruh presbiter. Ibadah keluarga Rabu 21 Oktober 2020. Ibadah keluarga hari Rabu 21 Oktober 2020 di masing-masing sektor pelayanan 1 sampai dengan 5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Informasi bagi warga jemaat, seluruh kegiatan ibadah pelayanan kategorial Pelkat, katekesasi dan latihan paduan suara, vokal grup, MK pada pekan mendatang tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020 ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Informasi, demi ketertiban dan kelancaran jalannya ibadah serta protokol kesehatan pada ibadah hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, maka jemaat disarankan agar dapat hadir 1 jam sebelum ibadah dimulai. Hal ini dilakukan agar jemaat bisa mengisi daftar hadir dan diwajibkan kepada seluruh warga jemaat yang hadir untuk menggunakan masker. Untuk laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam warta jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarlah amanat pengutusan. Pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.